Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah di saat ini kita sudah 105 peserta ya yang bergabung, sambil kita nantikan peserta yang lainnya yang sudah mendaftar. Marilah kita bersama-sama menyaksikan sedikit iklan, sedikit sponsor dari kami SMP IT Insan Permata. Semoga ini bermanfaat dan insya Allah kita setelah menyaksikan bersama informasi dari SMP IT, nanti kita akan bersama-sama belajar dari Ustadz Cahyadi Karyawan. Kepada operator kami persilakan. Monggo Ustadz. Alhamdulillah ayah dan bunda, sedikit kita saksikan bersama untuk sedikit iklan ya, iklan, dan ini adalah kegiatan PPDB penerimaan peserta didik baru di Alhamdulillah SMP Mata untuk tahun ini akan membuka 4 kelas, dan kami juga saat ini sedang membuka gelombang kedua. Monggo bagi ayah dan bunda ketika memiliki sanak saudara atau putra putrinya, monggo masih ada kesempatan untuk bisa mendaftar di SMP Insan Permata. Baiklah ayah dan bunda peserta webinar semuanya, itu untuk sedikit iklan ya, dan alhamdulillah karena sudah bergabung bersama kita Ustadz Cahyadi Karyawan, insya Allah kita akan memulai bersama untuk webinar bersama beliau. Sedikit kami sampaikan profil beliau. Beliau adalah Ustadz Cahyadi Karyawan. Beliau domisili saat ini insya Allah di Jogja ya. Kemudian beliau sebagai praktisi, sebagai pakar ketahanan keluarga, dan alhamdulillah beliau banyak melakukan perjalanan untuk memberikan seminar, memberikan materi, dan mohon maaf bukan sekedar itu saja. Kalau kami melihat Pak Cah atau Ustadz Cahyadi ini, insya Allah bukan sekedar sebagai praktisi, tetapi juga sebagai pembina yang terjun langsung di masyarakat.
sebagai mungkin curhatan sedikit ya, kalau saya pernah di Papua itu tahun 2008 dan ternyata di sana nama beliau sudah dikenal. Di tahun 2002 insya Allah beliau pernah ke salah satu pelosok di daerah Papua ya. Itu mungkin sedikit tentang beliau. Mungkin nanti bisa dikenalkan lebih lanjut tentang beliau oleh Ustadz Tahiri sendiri. Dan baiklah ayah dan bunda, marilah kita bersama-sama mendengarkan, menyimak materi dan beliau dengan seksama. Kemudian tata tertib, mohon nanti jika ada ayah dan bunda yang ingin menanyakan tidak secara langsung atau secara tulis bisa disampaikan ke nomor moderator yang sudah kami sampaikan di grup. Kemudian jika nanti sesi tanya jawab, kami persilakan bagi ayah bunda yang ingin bertanya secara langsung untuk raise a hand. Silakan angkat tangan, bisa klik tombol di bagian bawah. Baiklah ayah dan bunda, kita sambut Ustaz Cahyadi, kita sambut Pak Cah dengan takbir Allahu Akbar. Kepada Ustaz Cahyadi kami persilakan. Monggo Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu bersilaturahim dalam forum Zoom kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengkaruniakan keberkahan rahmat kepada kita semuanya di masa pandemi corona. Mudah-mudahan kita terlindungi, terjaga dengan semua anggota keluarga kita, dan juga kita berdoa mudah-mudahan suasana corona ini segera berakhir dan kita bisa pulih untuk berkegiatan seperti sedia kala. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini sangat menarik untuk menjadi bagian dari cara kita untuk bersama-sama menjaga soliditas keluarga, bahkan meningkatkannya dalam situasi kita sekarang semuanya harus dipaksa untuk stay at home pada saat sekarang ini ya. Sebagian orang merasa terjebak di rumah sendiri bersama dengan anak istri. Bahkan kalau kemarin saya sempat menulis tentang bisa jadi wabah corona ini bagi sebagian orang itu adalah fenomena dari pengabulan doa bagi mereka sendiri. Karena satu peristiwa itu bisa bermakna sangat beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Bagi satu orang itu bisa jadi adalah bermakna sebuah ujian. Bagi yang lainnya dia bisa bermakna penghapusan dosa. Bagi yang lainnya mungkin bisa bermakna pemberian rahmat dari Allah. Bisa jadi yang lainnya adalah pemberian rasa cinta dari Allah kepada hamba itu. Bagi yang lainnya itu adalah azab dari Allah SWT. Dan bagi yang lainnya itu adalah pengabulan doa dari apa yang selama ini dimintakan kepada Allah ketika seorang laki-laki merasa sibuk, tidak pernah bisa ketemu keluarga, nggak pernah ketemu anak istri, lalu berdoa pada Allah, ya Allah, berilah waktu yang cukup, yang banyak bagi saya untuk selalu ketemu dengan anak dan istri. Allah kabulkan dalam bentuk corona dikurung bersama dengan istri dan anaknya selama beberapa pekan. Atau seorang istri yang karena ditinggal terus sama suaminya ya selama ini, lalu sangat kurang waktunya untuk ketemu dengan suami. Berdoa pada Allah, ya Allah berilah waktu kepada kami agar bisa banyak berkumpul dengan suami, dengan anak-anak. Allah kasih pengabulan doa itu berupa pandemi dan harus ngumpul mau nggak mau bersama dengan keluarga. Bisa jadi bagi sebagian orang ini adalah fenomena pengabulan doa. Makanya kalau para ulama mengatakan doa terbaik itu adalah doa dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa yang dituntunkan oleh Allah, doa yang ada dalam Quran, doa yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah doa terbaik. Kadang-kadang kita nyusun kalimat doa kita sendiri itu terlalu teknis dan kadang-kadang kita tidak membayangkan akan mendapatkan pengabulan dengan cara yang tidak terduga. Ini seperti yang ditulis dalam kitab Al-Hikam
Ibnu Athaillah menceritakan seorang hamba Allah yang rajin ibadah dan dia terus-menerus berdoa pada Allah, ya Allah, kalau Engkau berikan kepadaku setiap harinya 2 potong roti, 1 gelas susu, dan 1 gelas air putih, maka aku akan terus-menerus beribadah kepadamu, tidak perlu bekerja lagi, nggak perlu berusaha, semuanya sudah tercukupi dan waktuku akan aku gunakan sepenuhnya untuk ibadah kepada Engkau. Dan ternyata Allah mengabulkan dengan cara yang sama sekali tidak terduga. Hamba Allah ini dia mendapatkan fitnah yang sangat berat yang menyebabkan dirinya harus masuk penjara. Di dalam penjara setiap hari dia mendapatkan 2 potong roti, 1 gelas susu, dan 1 gelas air putih setiap harinya. Persis seperti yang didoakan itu, persis seperti yang didoakan. Dikabulkan, tapi di dalam penjara. Dan dikisahkan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam itu bahwa si hamba Allah ini akhirnya menyesal atas doanya itu. Dia meratapi doa yang dikabulkan. Jadi itulah manusia ya. Berdoa sendiri dan ternyata dia kemudian menyesali sendiri setelah itu diberikan oleh Allah SWT. Ini sebagai satu pembukaan ya, sahabatku sekalian, ayah bunda sekalian, situasi corona ini menjadi salah satu bagian dari upaya kita untuk mestinya ya semakin kita mendekatkan diri pada Allah SWT dan kesempatan bagi kita untuk mendekatkan hubungan kekeluargaan kita bersama dengan seluruh anggota keluarga. Baik, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita tentu saja harus selalu berpikir positif tentang situasi ini. Kita tidak mungkin meratap atau mengutuk situasi karena sesuatu yang Allah berikan kepada kita pada dasarnya adalah hal yang terbaik untuk kita semuanya. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa menghadapi wabah dan ini adalah bagian dari ujian Allah pada kita sekaligus kita ambil hikmahnya. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari stay at home? Apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari work from home? Saya yakin sudah banyak yang dikaji dalam forum ini sebelumnya oleh bersama SMPT Insan Permata ya. Insan Permata. Insan Permata ya. Dari sesi-sesi sebelumnya saya kira sudah banyak dikaji berbagai hal. Giliran saya untuk menyampaikan dan mengajak diskusi kepada ayah bunda sekalian bagaimana caranya dalam situasi COVID ini justru keluarga kita semakin solid. Saya akan memulai dari bagaimana Allah SWT menyatakan tentang interaksi antara suami dan istri dalam kehidupan sehari-hari. Ada sangat banyak penggambaran di dalam Quran bagaimana interaksi antara suami dan istri di dalam kehidupan sehari-hari. Dan nanti bisa kita coba bagaimana itu lebih kita optimalkan dalam situasi stay at home dalam hari-hari kita sekarang ini. Ayah bunda sekalian, salah satu ayat yang sangat romantis dalam Quran adalah ketika menyebutkan suami dan istri sebagai libas. Hunna libasulakum wa antum libasulahun. Mereka, para istri itu adalah libas, pakaian bagi kalian. Dan kalian adalah libas, pakaian bagi mereka, para istri. Sahabat sekalian, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah SWT, libas pakaian, mengapa Quran menyebutkan laki dan perempuan itu sebagai pakaian? Ada banyak keterangan ulama, salah satunya kalau saya ambil di dalam kitab Tafsir Jalalain, di dalam Tafsir Jalalain dinyatakan salah satu penjelasan mengenai mengapa disebutnya sebagai libas, karena libas adalah sesuatu yang melekat, yang menjadi satu dengan badan. Jadi ayah bunda sekalian, kalau kita mengenakan pakaian, apapun pakaian yang sedang kita gunakan, ayah bunda yang sekarang sedang mengikuti acara kita kali ini, kita mengenakan pakaian, dan pakaian yang kita pilih pasti adalah pakaian yang ketika melekat di tubuh kita, itu dengan kelekatan yang nyaman. Jadi pakaian itu, sahabat sekalian, apapun jenisnya, apapun bentuknya, apapun modelnya, berapapun harganya, kayak apapun kualitasnya, itu yang kita pilih untuk dipakai. Itu pasti pakaian yang apabila kita memakainya,
dia menimbulkan kelekatan yang nyaman. Kita tidak akan mau memakai satu pakaian yang kayak apapun mahalnya. Misalnya ya, ada seorang teman yang dia baru datang dari luar negeri misalnya sebelum corona kemarin dan memberitahukan kepada kita ini aku beli dari Eropa dan harganya sangat mahal yang kalau dikuruskan rupiah itu nilai baju ini adalah 20 juta rupiah misalnya. Satu potong baju yang seharga 20 juta rupiah yang menurut ukuran kita itu sudah sangat mahal, tapi begitu kita pakai ternyata sangat sesak, membuat kita nggak bisa bernafas karena saking sesaknya itu. Pasti kita nggak mau pakai, walaupun harganya sangat mahal. Jadi pakaian yang melekat di tubuh kita ini, itu pasti kita pilih yang kelekatannya itu kelekatan yang nyaman. Jadi di situ ada dua aspek. Aspek pertama adalah aspek kelekatan itu sendiri. Dalam bahasa yang lainnya kita sebut sebagai bonding. Sisi yang lainnya adalah adanya kenyamanan. Ini yang kita sebut sebagai intimasi. Jadi ada sisi kelekatan ya, yang intim tapi nyaman, yang melekat tapi nyaman. Dia tidak berjarak. Itulah makna libas. Jadi Quran menggambarkan suami dan istri itu lengket, nyaman. Di mana antara suami dan istri selalu berada dalam situasi kebersamaan. Nah, rupa-rupanya kalau kita lihat dalam konteks teori yang sering kita pelajari ya di masyarakat tentang menjelaskan apa itu cinta. Salah satunya kita mendapatkan teori tentang segitiga cinta. Maka unsur-unsur dari segitiga cinta, 3 elemen atau 3 komponen aktif dari cinta itu, semuanya telah disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam teori segitiga cinta itu dinyatakan bahwa cinta itu terdiri dari 3 komponen aktif. Yang nomor satunya adalah keintiman, intimasi atau kelekatan, yang dalam Quran dinyatakan dengan libas, hunna libasulakum wa antum libasulahun. Yang nomor 2-nya adalah passion atau gairah. Bagaimana antara suami dan istri itu memiliki hasrat satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah disebut sebagai komitmen. Bahwa dalam pernikahan itu ada komitmen karena Allah menyatakan nikah adalah misakon ghalidho, ikatan yang sangat kuat. Nah ini kalau kita lihat komponen-komponen aktif dari cinta itu kalau kita lihat lengkap sudah ya di dalam Quran, bagaimana dinyatakan antara suami dan istri semestinya mereka memiliki kelekatan, mereka juga harus punya komitmen, dan sesungguhnya antara suami dan istri juga terbangun hasrat satu dengan yang lainnya, gairah satu dengan yang lainnya. Karena Allah nyatakan ketertarikan antara laki-laki dan perempuan itu sebagai hal yang sangat fitrah. Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin, dan seterusnya dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-14 yang menunjukkan bahwa itu adalah sebuah hasrat yang selalu ada dalam diri manusia antara laki-laki dan perempuan. Ayah bunda sekalian, ini yang perlu kita olah sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bagaimana membuat keluarga kita solid. Kalau kita berada dalam suasana stay at home sekarang ini, itu kita mencoba untuk menguatkan berbagai macam sisi yang nantinya akan semakin bisa membuat keluarga kita solid. Dari segi 3 komponen cinta tadi, maka dari segi komitmen misalnya, kita bersama-sama dengan semua anggota keluarga kita untuk semakin menguatkan komitmen kita. Pertama, komitmen dalam konteks ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar komitmen-komitmen keberagamaan, komitmen ketaatan kita, komitmen kita untuk menjalani kehidupan spiritual yang lebih baik, justru kemudian Allah berikan kesempatan itu kepada kita pada saat sekarang ini. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, ayah bunda sekalian, ketika nanti kita masuk bulan Ramadan dan ternyata bulan Ramadan itu misalnya pandemi belum berakhir, karena tanda-tanda berakhirnya belum ada sampai dengan hari ini, maka kita menggunakan fatwa dari MUI yang menyatakan apabila nanti sampai dengan Ramadan itu pandemi masih terjadi, belum selesai, yang harus dilakukan oleh kita semuanya adalah kita melaksanakan ibadah dari rumah. Biasanya kita ke masjid, bukan hanya sholat 5 waktu, kita ke masjid juga untuk sholat tarawih, karena para ulama kita menyatakan sholat tarawih itu yang sebetulnya
pada dasarnya yang lebih utama itu adalah berjamaah. Ibnu Qudamah dalam mazhab Syafi'i dinyatakan bahwa sholat tarawih itu disayyidiakan, diutamakan untuk berjamaah. Tetapi dalam kitab Syarah Al-Muhadzab dinyatakan sendiri-sendiri pun ada keutamaannya. Nah, kalau kita lihat kemudian nanti pada saat bulan Ramadan, andai kita harus melaksanakan sholat tarawih di rumah, maka itu kita gunakan untuk berjamaah bersama dengan semua anggota keluarga kita. Ya, jadi berjamaah dengan semua anggota keluarga kita di rumah kita. Ini kita gunakan untuk meningkatkan bonding, kelekatan. Satu sisi itu adalah bagian dari meningkatkan komitmen kita dari 3 unsur atau 3 komponen aktif cinta tadi ya, komitmen, kemudian kelekatan atau intimasi, dan yang ketiga adalah passion, hasrat, gairah. Nah, dalam konteks kita berada di bulan Ramadan sekaligus kemudian kita juga masih berada dalam situasi wabah, bisa jadi ya, walaupun kita berharap mudah-mudahan ini segera berakhir, mudah-mudahan segera selesai, mudah-mudahan Ramadan sudah normal kembali, tapi andai pun ternyata misalnya itu masih bersama dengan wabah Ramadan kita nanti misalnya, maka kita berada di rumah, stay at home, tarawih at home, tadarus at home, zikir at home, semua kita lakukan di rumah, sampai pun sholat wajib 5 waktu yang biasanya kaum laki-laki melaksanakannya di masjid, itu semuanya sekarang kita laksanakan di rumah. Tetapi ada upaya peningkatan komitmen kita secara bersama-sama. Jadi kalau kita ingin menggenapkan dan menguatkan cinta di dalam kehidupan berumah tangga itu, unsur komitmen kita penuhi. Dan komitmen yang sangat mendasar adalah komitmen kita kepada Allah SWT. Dalam bentuk pendekatan-pendekatan kita kepada Allah SWT. Dalam bentuk upaya kita untuk meneladani sunnah Nabi SAW. Itu adalah komitmen-komitmen spiritualitas yang itu akan menjadi bagian penyangga yang sangat penting di dalam upaya untuk menguatkan ketahanan keluarga kita, menguatkan soliditas di dalam keluarga kita. Ini bagian dari komitmen untuk terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mumpung kita disuruh di rumah saja, mumpung kita sebentar lagi memasuki Ramadan, dan kalau sampai dengan Ramadan masih bersuasana seperti ini, maka suasana Ramadan harus benar-benar kita upayakan untuk menguatkan komitmen kita, komitmen keberagaman kita, komitmen ketaatan kita kepada Allah SWT secara bersama-sama. Tapi di sisi yang lainnya, ini juga sekaligus meningkatkan kelekatan, intimasi di antara suami istri dan juga antara orang tua dengan anak. Tinggal bareng-bareng dalam satu rumah, tentu kondisi rumah kita masing-masing sangat berbeda. Ada yang Allah karuniakan min sa'adatil mar'i, yang disebutkan oleh Nabi SAW. Arba' minas sa'adah, 4 yang menjadi kebahagiaan manusia. Salah satu dari 4 itu Nabi SAW mengatakan al-bait al-wasi', rumah yang luas. Sebagian di antara kita ada yang Allah karuniakan berupa rumah yang luas, sehingga dia bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas di dalam rumah, tetapi rumahnya luas, sehingga mereka bisa leluasa. Ada di antara kita yang rumahnya tidak luas, rumahnya sempit, RSSSSSSSS yang sangat sempit, sehingga hanya dengan ukuran yang sempit itu kita harus berkegiatan bareng-bareng dengan semua anggota keluarga kita. Kayak apapun rumah kita, entah Allah karuniakan rumah yang luas, entah Allah karuniakan rumah yang sempit kepada kita, tetapi ketika kita memang harus menjalani semua kehidupan ini dari dalam rumah saja, termasuk ibadah di dalam rumah saja, maka itu semakin menguatkan soliditas. Itu akan semakin menguatkan kelekatan, intimasi di antara suami istri dan orang tua dengan anak. Keintiman di antara suami dan istri, keintiman antara orang tua dengan anak, makin terjaga. Yang biasanya anak-anak berpencaran di mana-mana, ada yang di pondok pesantren, ada yang kuliah, ada yang sedang melaksanakan aktivitas di tempat yang lainnya, tetapi situasi stay at home membuat mereka berkumpul semuanya di dalam rumah dan kita berinteraksi sehari-hari di dalam rumah itu. Nah, dalam situasi seperti sekarang ini yang harus kita sadari sepenuhnya adalah ini kesempatan bagi kita untuk meningkatkan bonding, meningkatkan intimasi. Maka pandai-pandailah kita dalam situasi kita berada di rumah yang sebagian orang mengatakan sebagai terjebak itu, kita bareng-bareng untuk menciptakan suasana yang bisa membangun keintiman, membangun intimasi. Contohnya, kita membuat suasana-suasana yang variatif. Tadi saya mengatakan, apabila rumahnya itu luas, maka mungkin dia leluasa untuk melakukan berbagai macam aktivitas itu. Tetapi dengan rumah kita yang sempit, maka yang bisa kita lakukan adalah variasi. Bagaimana kita
semaksimal mungkin memiliki kemampuan membuat variasi-variasi di dalam menu aktivitas keseharian kita bersama dengan semua anggota keluarga. Ini sebagai satu bagian dari cara kita untuk meningkatkan intimasi dan bonding di antara semua anggota keluarga. Pada saat Ramadan nanti kita bisa bergantian untuk menjadi imam sholat tarawih di rumah kita masing-masing. Suami menjadi imam sholat tarawih, nanti bergantian kalau di antara anaknya sudah ada yang SMP ya, anak laki-lakinya ada yang SMP, ada yang SMA, maka itu sudah bisa kita minta untuk menjadi imam tarawih di rumah kita masing-masing. Dalam situasi nanti belum kondusif, maka tidak perlu memaksakan diri ke masjid karena itu berisiko, dan kita melakukan semuanya di rumah bersama dengan semua anggota keluarga kita. Sholat wajib kita gelar berjamaah di rumah, sholat tarawih kita gelar bersama di rumah, buka puasa terus-menerus, sahur bersama terus-menerus, dan kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas seperti zikir, seperti doa, seperti tilawah, dan seterusnya yang bisa kita laksanakan bersama dengan semua anggota keluarga kita, termasuk membiasakan kalau biasanya kita di masjid pada saat tidak corona, itu kita mendapatkan tausiah atau kuliah setelah Isya untuk sebelum melaksanakan tarawih itu, maka di rumah juga bisa kita gilir anak-anak kita, terutama yang sudah SMP ya, SMP ke atas, maka kita bisa bergiliran, baik laki-laki maupun perempuan, kita bisa menggilir untuk setelah sholat Isya berjamaah di rumah kita, lalu kemudian ada salah satu setiap malamnya itu yang memberikan kultum atau tausiah ringkas satu dengan yang lainnya. Kadang suami, kadang istri, kemudian anak-anak dipergilirkan yang sudah SMP ke atas. Ini menjadi satu bagian supaya kemudian kita semuanya saling tausiah, saling mengingatkan, termasuk juga kita semuanya saling bisa menyampaikan apa yang menjadi pendapat, keinginan, sehingga didengarkan oleh yang lainnya dan kita apresiasi secara bersama-sama. Ini adalah cara ya bagi kita semuanya melewati hari-hari Corona di satu sisi, tapi juga Ramadan pada sisi yang lainnya dengan keluarga, dan kita upayakan agar itu bisa semakin meningkatkan satu sisi komitmen, sisi yang lainnya adalah intimasi kita, kelekatan kita satu dengan yang lainnya. Nah, hal yang lain yang juga menjadi sangat penting adalah menjadikan kebersamaan ini sebagai bagian yang produktif. Bagaimana antara suami, istri, dan anak-anak selama kita berada dalam situasi pandemi Corona ini, bisa kita melakukan sesuatu yang produktif, sesuatu yang memberikan kebermanfaatan secara besar kepada keluarga kita semuanya. Kita memohon harapan bahwa ini akan segera berakhir dan kemudian pada akhirnya kita akan kembali berkegiatan normal. Tapi selama kita masih terkurung di rumah kita ini, ayo kita ciptakan produktivitas apa yang bisa kita bangun bersama-sama di rumah kita. Selain produktivitas ibadah, produktivitas kita di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah SWT, produktivitas kita di dalam aktivitas masing-masing ya, karena ada yang harus bekerja dari rumah karena orang kantoran ya, yang bekerja di rumah, sebagiannya terpaksa masih keluar rumah karena ada kerja-kerja yang tidak bisa ditinggalkan kecuali harus keluar rumah itu. Maka apapun ya yang sedang terjadi pada keluarga kita masing-masing, tapi kita tetap produktif dan bahkan bisa menghasilkan karya-karya yang bisa jadi tidak tercipta kalau tidak bareng-bareng seperti sekarang ini. Justru karena semua dari kita sedang bersama-sama, maka kemudian kita bisa membangun dan menyepakati satu proyek keluarga secara bersama-sama. Ada proyek-proyek yang mungkin sifatnya bisnis. Ada banyak keluarga yang pada situasi sekarang mampu memanfaatkan situasinya dengan berjualan makanan dari rumah, sehingga mereka pesanannya pakai online ya, sehingga masak di rumah tapi kemudian kita bisa menjual secara online atau secara dadakan pandai-pandai menyempatkan atau memanfaatkan situasi ini untuk membuat kreasi-kreasi, membuat masker, membuat jilbab yang ada maskernya dan sebagainya. Segala sesuatu yang kemudian itu bisa kita manfaatkan dan itu proyek keluarga. Bagaimana kemudian keluarga bisa mengoptimalkan ini semuanya sebagai bagian dari proyek yang itu menguatkan soliditas keluarga. Satu sisi berdampak secara ekonomi, kita bisa menghasilkan sesuatu di dalam keluarga kita yang kita kerjakan secara bersama-sama. Sisi yang lainnya itu adalah kita sedang melatih semua anggota keluarga kita itu untuk bisa eksis,
dan bisa menghadapi situasi ini semuanya dengan nyaman. Nah, ya Bunda sekalian, termasuk proyek-proyek yang panjang dalam artian bisa jadi tidak selesai hanya dengan sebulan 2 bulan, tetapi proyek yang kita sepakati secara bersama-sama dengan semua anggota keluarga kita, yang nantinya bisa kita eksekusi setelah situasinya normal, tetapi kita mendiskusikan, merancang, membuat kesepakatan-kesepakatan, itu mumpung sekarang kita banyak bertemu di rumah dengan stay at home ini. Nah, silakan, itu menjadi satu bagian dari PR kita semuanya, bagian dari apa yang bisa kita kerjakan bersama-sama di rumah, membangun produktivitas supaya kemudian kita bisa lebih berdaya, semua dari kita terekspresikan segala potensi kita di satu sisi, tapi sisi yang lainnya juga kemudian kita bisa menghasilkan sesuatu yang produktif itu. Masing-masing kita bisa mendefinisikan di keluarga kita ya. Sebagai contoh, kalau misalnya saya di rumah bersama dengan keluarga selama kita stay at home ini, kami berencana untuk kita membuat proyek bersama berupa satu buku. Jadi keluar dari situasi pandemi corona ini nanti, kalau kita sudah selesai semuanya, maka kita punya buku. Semua anggota keluarga nulis. Saya di rumah itu ada 6 orang anak, kami juga punya 2 orang menantu, sudah ada 2 yang menikah di antara anak saya. Jadi semua anak dan menantu itu terlibat di dalam proyek pembuatan buku itu. Nulis, kemudian membuat ilustrasi, bikin desain, setting, layout, begitu. Seluruh dari kita terlibat, sehingga ini menjadi proyek bersama yang kita kerjakan secara bersama-sama. Dan itu nanti akan menjadi satu hasil karya keluarga. Selesai corona, kita punya karya. Selesai corona, kita punya produk. Selesai corona, kita menghasilkan sesuatu yang produktif, yang itu berdampak bukan hanya pada saat menghadapi masa-masa corona, tetapi juga setelahnya. Nah, mendefinisikan produktivitas ini juga sekaligus bagian, lagi-lagi ini bagian dari meningkatkan komitmen kita, meningkatkan kebersamaan kita, meningkatkan satu sisi adalah intimasi di antara semua anggota keluarga yang kita menjadi semakin intim, menjadi semakin dekat, menjadi semakin lekat, menjadi memiliki bonding yang semakin kuat satu dengan yang lainnya karena mengerjakan proyek secara bersama-sama. Nah, tentu masing-masing keluarga kita berbeda-beda. Apa yang bisa dihasilkan ya, apa yang bisa dibuat selama masa corona ini, tentu masing-masing dari kita berbeda semuanya. Akan tetapi di dalam prinsipnya adalah jangan biarkan suasana dalam rumah tangga kita itu tampak seperti keluarga yang tidak berdaya. Orang Jawa bilang ngelopro, yang tidak memiliki gairah, passion di dalam hidup, yang pada akhirnya tampak sebagai orang yang menyerah, kalah oleh keadaan. Justru kemudian kita harus mengajak semua anggota keluarga kita untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Nah, ayah bunda sekalian, ini yang akan meningkatkan sisi-sisi soliditas ya. Bagaimana di tengah COVID kita semakin solid, itu adalah dengan melakukan aktivitas secara bersama-sama yang kalau kita urai bagian demi bagiannya, ada bagian untuk meningkatkan komitmen kita, ada bagian untuk meningkatkan intimasi atau kelekatan kita, ada bagian sekaligus juga untuk memberikan produktivitas di dalam waktu-waktu yang kita miliki. Nah, ini menjadi sangat penting bagi kita, ada hal yang kita bangun secara kolektif di dalam keluarga kita, sehingga semuanya menjadi bermakna dan bermanfaat. Saya tidak ingin berlama-lama dalam memberikan pengantar ini ya, sahabat sekalian, ayah bunda. Saya lebih banyak berharap kalau ada diskusi, ada masukan-masukan atau hal yang bisa kita saling sharing satu dengan yang lainnya. Karena masing-masing kita punya pengalaman sendiri-sendiri yang bisa jadi akan bermanfaat bagi yang lainnya apabila kita share. Dan apabila pembawa acara sudah ada pertanyaan dari peserta yang tertulis, saya kira langsung aja kita lebih fokus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan diskusi. Demikian ya, Ustaz Taufik, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita tanya lagi. Syukran jazilan atas materinya. Alhamdulillah luar biasa
Dan alhamdulillah ya Bunda semuanya, semoga dari bagaimana kita berusaha untuk bonding dan intimasi, kita berusaha untuk berkarya tidak ngelokrol ya kalau bahasa Jawanya, tidak ngelokrol, bisa keluar dari wabah ini dengan tegar menjadi hamba Allah. Baik, kami persilakan kepada ayah dan bunda bagi yang tidak bertanya untuk bisa kita diskusikan bersama, kami persilakan. Monggo ayah dan bunda bisa raise a hand, bisa klik tombol di bawah ya untuk angkat tangan, kami persilakan. Dari bunda belum ada. Ya, dari Tia Ummu Jihad. Kami persilakan, monggo bisa ditekan sedikit dan bisa ditanyakan apa yang disampaikan. Monggo Ummu Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah sekian lama diberi kesempatan untuk bisa ikut Zoom online. Saya ada pertanyaan terkait pembelajaran di rumah. Kan saat ini memang sedang ada wabah dan banyak tugas-tugas itu menggunakan online gitu kan, otomatis kan berhubungan dengan gadget lagi. Dan saat ini sebenarnya ketika sekolah kami bisa mengondisikan anak kami itu tidak tergantung dengan gadget. Nah, karena sekarang itu berhubungan dengan gadget sehingga si kecil ini setelah selesai tugasnya otomatis kayak lebih bermain seperti itu. Itu bagaimana nggak cara mengatasinya? Karena segala cara sudah kami coba ternyata masih belum mampu atau belum mempan seperti itu. Jazakumullah khairan katsiran. Oke. Putra-putrinya umur berapa? Umur dia? 4 tahun. 4 tahun, oke. 4 tahun. Oke, monggo Ustaz Yadi, kami persilakan. Oke, untuk mengkondisikan Tia, kalau memang situasinya jelas ini situasi yang tidak normal, tidak ideal ya. Sesuatu yang memang kita tidak bisa untuk menggunakan parameter-parameter atau keadaan-keadaan normal di dalam kondisi-kondisi kita yang tidak normal sekarang ini. Jadi makanya kalau kita lihat dalam konteks fikih ya, kita bicara fikih misalnya, fikih itu nanti ada fikih dalam keadaan yang satu keadaan dengan keadaan yang lainnya bisa menjadi berbeda konteksnya karena ada perbedaan-perbedaan di dalam situasi dan kondisinya. Nah, oleh karena itu, kalau kita ngelihat ya, misalnya dalam situasi yang normal, maka kita dengan mudah bisa, pertama kalau situasi normal, tentu tugas-tugasnya tidak sebanyak, tugas online-nya ya, tentu tidak sebanyak sekarang. Di rumah saya ada anak mahasiswi yang dia harus mengikuti kuliah lewat online, dia harus mengerjakan ujian lewat online. Anak saya ada yang SMP, ada yang SMA, dia juga belajar tiap hari dengan online. Itu sesuatu yang tidak normal dalam artian biasanya tidak begitu. Biasanya kuliah ya tatap muka, sekolah ya di asrama, anak saya di SMPT juga, ada yang di SMIT juga. Jadi kan ini jelas kita pahami sebagai kondisi-kondisi yang tidak normal. Kita tidak bisa menggunakan parameter-parameter atau kaidah-kaidah yang biasanya kita gunakan dalam situasi normal. Nah, maka ada permakluman-permakluman seperti misalnya ya, saya juga membatasi banget penggunaan gadget ini kepada anak-anak. Tetapi kan sekarang karena situasi berbeda yang tidak normal itu, maka mereka belajarnya pun harus pakai ini, setor hafalan ya, setor pasen tilawah kepada ustadznya pakai gadget, kemudian mengikuti bahkan pembelajaran ya, mengajarnya juga ustadz pakai gadget dan harus diterima pakai gadget dan seterusnya. Jadi kan ini memang sesuatu yang situasi yang tadi kita deskripsikan sebagai sesuatu yang tidak normal itu. Nah, oleh karena itu memang satu sisi kita tetap memberikan pembatasan-pembatasan, tetapi tidak seperti ya batasan-batasan kita itu lebih longgar dibandingkan dengan ketika kita di masa normal itu. Kenapa lebih longgar? Karena yang biasanya kita tidak membolehkan sekarang menjadi harus karena dia berkegiatan sekolahnya pakai ini. Itu contoh tuh ya. Contoh yang biasanya misalnya kita nggak boleh, tapi sekarang harus karena ada tugas dari sekolah. Kemudian
supaya dia tidak kelewatan dalam sampai level nanti menjadi kecanduan, Bunda, maka kita kerjasama antara suami dan istri, dan apalagi kalau misalnya di rumah itu punya kakak-kakak gitu ya, seperti misalnya kalau dalam rumah itu ada yang sudah gede, sudah dewasa, terus ada adiknya, maka ini semuanya bisa berkolaborasi untuk menciptakan kondisi agar si anak-anak, terutama yang masih kecil ini, tidak menjadi kecanduan terhadap gadget. Dengan jalan, kita mengajak mereka untuk berkegiatan yang lain secara fisik di rumah kita. Kan kalau normalnya misalnya pada saat tidak ada situasi corona, mereka bisa lari-lari kemana-mana, bisa main kemana-mana, bisa jalan-jalan kemana-mana. Tapi begitu kemudian stay at home, mereka juga boring, mereka juga nggak nyaman dengan situasi ini. Semua dari kita juga boring, juga tidak nyaman. Tetapi dalam situasi-situasi yang penuh dengan keterbatasan itu, kita juga tetap harus memiliki kreativitas untuk membuat mereka bisa beraktivitas bersama-sama. Jadi menciptakan sarana-sarana untuk bermain bersama dengan keluarga. Family time itu bisa kita gunakan dengan berbagai macam cara-cara yang atraktif ya. Baik secara, kadang juga menggunakan sarana-sarana online, tetapi bareng. Apa yang bisa kita gunakan, kemarin misalnya kami satu keluarga, padahal kita ngumpul aja, ngumpul di satu ruangan bareng-bareng gitu ya. Tapi ayo kita coba pakai Zoom bareng-bareng, misalnya gitu ya. Jadi kita ngobrol, padahal kita dalam satu ruangan, tapi kemudian kita masing-masing pakai Zoom bareng-bareng. Tapi kan terkontrol, dalam artian kita bisa mengontrol penggunaan Zoom ini, menggunakan gadget ini pada semua anggota keluarga. Kemudian kita main tebak-tebakan juga bisa menggunakan gadget, tapi bareng-bareng, suami, istri, anak-anak, semuanya bareng-bareng. Nah itu yang online. Lalu yang offline, kita menciptakan aktivitas-aktivitas offline sesuai dengan tempat-tempat masing-masing. Maksudnya mungkin ada yang luas, mungkin ada yang sempit. Lalu permainan apa yang bisa kita ciptakan dalam situasi-situasi yang sempit itu. Misalnya kemarin saya lihat ada teman yang dia kreatif bersama dengan anaknya itu menyiasati rumah yang sempit. Lalu kalau mau main badminton itu tentu tidak standar tempatnya karena rumah yang sangat sempit itu. Lalu akhirnya si ayah ini dia menciptakan badminton mini gitu ya. Jadi dia dari kayu atau triplek begitu, kemudian dilapis dengan karet gitu, terus digunakan sebagai raketnya yang mini, tapi tetap menggunakan kok, dan itu bisa dibuat permainan dalam jarak yang pendek, dalam artian tidak butuh ruangan yang luas. Nah, contoh-contoh kreatif dari seorang ayah seperti ini bagi saya sangat menarik, dan saya mengapresiasi dengan saya mengatakan itu dijual apa enggak, dan ternyata oke, dijual, dan saya membelinya, dia membuat dan kita membeli dan kita gunakan untuk bermain bersama dengan anak-anak di rumah, hal-hal yang kemudian membuat kita semuanya terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang variatif dan yang sekiranya itu menggeser, karena yang menyebabkan kita, terutama kalau anak-anak itu kemudian dia tidak bisa lepas dari gadgetnya itu karena tidak ada aktivitas lain yang mengasyikkan. Tapi kalau kemudian kita pandai untuk menciptakan variasi-variasi itu, maka mereka tidak semata-mata terjebak pada penggunaan gadget, tetapi kemudian kita juga mengajak mereka untuk berkreasi, bermain di satu sisi, tapi juga tadi ada proyek bareng yang bisa kita lakukan. Sebagai contoh, misalnya ketika proyek ini adalah dalam bentuk belajar, mau nggak kamu belajar untuk ibu ajari melakukan sesuatu yang nanti bermanfaat bagi kamu. Ini kalau gede ya, kalau masih kecil tentu tidak bisa seperti itu. Maksud saya kemudian ada sesuatu yang juga, kalau anak kecil mungkin penuh dengan permainan, dia bermain, tapi kalau dia sudah mulai lebih gede, maka kita bisa mengajaknya untuk tidak lagi hanya bermain-main, tapi juga sesuatu yang kemudian menjadi produktif gitu, menjadi produktif. Nah, ini tentu butuh kerjasama yang baik ya. Bikin list apa yang dikerjakan harian itu oleh suami, oleh istri, oleh anak-anak. Dan kalau anak kita itu ada beberapa, maka anak paling gede mengerjakan apa, anak nomor 2 mengerjakan apa, dan begitu seterusnya. Sehingga termasuk ketika di rumah kami ada cucu ya, seorang cucu kecil yang umurnya belum sampai 2 tahun, termasuk kemudian siapa yang harus menemani cucu ini, biar kalau cucu ini kemudian tidak bisa beraktivitas, tentu dia juga akan bisa sangat lengkap dengan gadget, dan itu tentu tidak positif bagi dirinya. Sehingga
di antara list tugasnya yang diberikan itu adalah menemani si cucu kecil ini, sehingga kami bergantian siapa yang hari ini bertugas menemani dia untuk mengajaknya bermain, mengajaknya beraktivitas. Nah, ini bagian-bagian dari kepandaian kita semuanya. Satu sisi memang mau nggak mau harus bergadget karena anak-anak kita perlu mengakses pelajaran di sekolah. Sisi yang lainnya orang tua harus pandai menciptakan sekian banyak kreasi untuk aktivitas anak kita dengan segala bentuk keterbatasan yang kita miliki, tetap bisa menghasilkan sesuatu yang mengasyikkan bersama dengan semua anggota keluarga. Mungkin itu mohon dimaafkan Ustaz Taufik. Terima kasih Ustaz, sangat menarik sekali. Oke, segera. Oke, jadi Ustaz. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Ustaz, dari WA ya. Ada dari Pak Ibnu menyampaikan, Ustaz, bagaimana memberi pengertian kepada keluarga saat ekonomi kita drop karena kondisi wabah ini ya, karena di tempat kerja tidak digaji penuh. Mohon pencerahannya Ustaz. Mohon Ustaz. Iya, ini salah satu dampak ya yang sudah pasti dirasakan oleh kita semuanya. Salah satu dampak itu adalah dampak ekonomi. Jadi Masya Allah, kalau wabah itu sendiri sudah menjadi musibah bagi kita, lalu muncul musibah-musibah lainnya yang menjadi dampak ikutan dari wabah itu. Misalnya adalah penghasilan yang menurun, atau bahkan pada sebagian orang bukan saja menurun, tapi menjadi hilang. Karena ada orang yang hidupnya itu dari pekerjaan harian. Dia jualan sehari itu untuk makan hari itu. Jadi kalau dia nggak bekerja pada hari itu, maka dia tidak makan. Buruh harian. Dia mendapatkan bayaran karena bekerja harian. Maka begitu dia nggak bisa keluar rumah, nggak bisa bekerja, maka betul-betul dia tidak memiliki sesuatu untuk dimakan. Nah, hal-hal yang seperti ini menyebabkan pentingnya kita semuanya itu, kalau saya bicara umum dulu ya, secara kolektif, kita sangat penting untuk memiliki jiwa ta'awun satu dengan yang lainnya. Kita perlu mengembangkan sebuah kondisi, kalau dalam satu komunitas, misalnya sama-sama orang tua, wali murid dari SMPT Ihsan Permata, misalnya data-data ya dari anggota keluarga atau orang tua, siapakah yang berdampak sedemikian hebat, sedemikian dahsyat, sehingga kita semuanya bisa berkontribusi untuk membantu meringankan beban dari yang terkena itu. Dan ini menjadi kewajiban kita semuanya secara kolektif untuk bisa saling ta'awun, saling bantu-membantu satu dengan yang lainnya. Itu perspektif globalnya. Nah, dalam kehidupan keluarga kita sendiri memang nilai ya memang harus sangat kuat kita berikan kepada keluarga kita semuanya, anak, istri. Kita ajak untuk kita bisa bersama-sama menghadapi realitas ini, yang apabila kita bisa menghadapi ini dengan sepenuh kesabaran, apabila kita menghadapi ini dengan ridho kepada Allah SWT, apabila kita menghadapi semuanya ini sebagai bagian dari ujian yang kita terima dengan sepenuh keikhlasan, maka ini akan menyebabkan kita semuanya tergugurkan dosa-dosa kita, terampuni dosa-dosa kita. Kita mendapatkan ridho dari Allah SWT, kita mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Ini sisi-sisi spiritual yang harus kita miliki secara bersama-sama, bersama dengan semua anggota keluarga kita. Karena ya kita tahu stay at home itu situasi yang berbeda-beda. Ada yang stay at home dia bisa pesan makanan tiap hari melalui online, tetapi ada stay at home yang betul-betul dia harus, kalau bahasa Jawanya, ngempet karena tidak ada yang dimakan di rumah itu. Situasi kita sangat berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, dalam segala situasi seperti ini ya, terutama bagi keluarga-keluarga yang memang berdampaknya secara sangat langsung itu, lingkungan sekitarnya, termasuk komunitas-komunitasnya yang harus sangat peduli dengan itu. Jangan sampai kita membiarkan ada satupun dari orang-orang dekat kita yang berdampak sangat langsung dan sehingga mereka tidak bisa bertahan hidup. Ini menjadi kewajiban kolektif dari kita semuanya. Nah, ayah bunda sekalian, dalam situasi yang sedang terpengaruh seperti ini ya, maka harus lebih pandai lagi bagi kita untuk mengalokasikan segala sesuatu resources kita. Jadi penghematan lebih kita lakukan lagi. Hal-hal yang bisa dihemat kita hemat lagi. Hal yang bisa dioptimalkan dari rumah kita sendiri. Menanam sesuatu yang nanti bisa kita manfaatkan sendiri. Di rumah yang sempit, di lahan yang sempit, kita bisa mulai menanam sayuran, menanam sesuatu yang nantinya bisa kita optimalkan, baik untuk kepentingan kita sendiri maupun untuk
bisa dijual apabila memang nanti sudah ada hasilnya. Dan begitu seterusnya. Kita dalam konteks ini ya, tidak boleh atau jangan sampai kita menghadapi situasi ini dengan emosional, dengan kemarahan, dengan uring-uringan, dengan hal-hal yang tidak positif. Karena itu semuanya tidak menyelesaikan masalah. Sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Jadi yang harus kita lakukan adalah menerima ini sebagai satu bagian dari ketentuannya Allah SWT, ujiannya Allah SWT, musibah yang datang dari Allah SWT. Dan ini semuanya harus kita hadapi dengan sebaik mungkin. Nilai-nilai seperti ini yang harus kita tanamkan pada semua anggota keluarga kita. Mungkin anak-anak kita yang masih kecil, tentu dia belum mengerti banyak, ya, terutama yang masih TK misalnya ya, dia belum mengerti banyak soal-soal seperti ini. Tetapi atas kesabaran, atas dukungan dari keluarga, orang tua, kemudian kakak-kakak yang sudah dewasa, itu semuanya akan bisa kita hadapi secara kolektif. Jadi yang paling penting kalau menghadapi situasi apapun ya, nomor satu itu adalah kekompakan dari suami istri, itu nomor satu. Jadi kalau kita di rumah tangga, maka ada prinsip di dalam strong family, ya teorinya John DeFriend yang menyatakan bahwa hubungan yang baik antara suami dan istri itu adalah hal sentral di dalam keluarga yang kuat itu. Jadi strong family itu fondasinya, basicnya itu adalah kebaikan hubungan antara suami dan istri. Maka ketika menghadapi situasi apapun, situasi wabah, situasi pandemi, situasi krisis, situasi musibah, yang harus paling penting untuk dikuatkan itu adalah kondisi suami dan istri ini. Jadi apabila ayah dan ibu ini kompak, apabila ayah dan ibu ini solid, anak-anak melihat bahwa suami dan istri ini baik-baik saja menghadapi ini semuanya, itu akan menjadi pembelajaran yang penting bagi mereka semuanya. Mereka akan tenang melihat ayah ibunya tenang. Bayangkan ketika ayahnya panik, lalu ibunya uring-uringan, maka anak-anak semuanya menjadi tidak nyaman. Betul kita semuanya sulit, tetapi hadapi ini semuanya dengan tenang, hadapi ini semuanya dengan hati yang jernih, karena ini merupakan satu bagian dari ujian Allah kepada kita semuanya. Kalau sama-sama sulit, lalu satu pihak menghadapinya dengan emosional, menghadapinya dengan uring-uringan, itu akan semakin menyulitkan keadaan. Dan begitu situasinya tidak kondusif, menyebabkan kita semuanya juga menjadi semakin tidak nyaman atas situasi-situasi yang sedang kita hadapi ini. Jadi saya kira penguatan sisi-sisi spiritualitas seperti itu yang kita berikan ya. Saya sangat ingat tentang bagaimana Syakik Al-Baghi, seorang ulama yang dia sangat tinggi nilai ketaatannya kepada Allah SWT, tawakalnya kepada Allah SWT itu. Sampai kemudian dengan tawakalnya itu Allah memudahkan segala urusan bagi dirinya. Ketika dia mau berangkat haji, pada musim haji itu, karena dia tinggal di Baghdad, dia tidak bisa berangkat. Pengen berangkat haji tapi nggak bisa berangkat. Dia menjelang musim haji itu dia menangis di rumah dan anak perempuannya ngelihat dia menangis itu, dia bertanya kepada sang ayah, kenapa ayah menangis? Dia bilang, ini musim haji katanya. Iya, ini musim haji kata anak perempuannya. Lalu kenapa ayah harus menangis karena musim haji? Kata Syakik, aku nggak bisa berangkat karena tidak ada bekal. Tidak ada bekal bagiku untuk berangkat, kata dia. Lalu kata anak perempuannya, berangkat saja kalau ayah mau berangkat. Allah pasti akan mencukupi ayah. Jadi si anak perempuannya Syakik ini luar biasa ya dalam hal ketawakalnya pada Allah. Ini menurun ayahnya, kayak ayahnya bagaimana tawakalnya pada Allah SWT. Ayah berangkat aja. Kalau Allah nggak punya bekal, kalau kamu nggak punya bekal, pasti Allah akan memberikan kepada kamu kecukupan bekal itu. Syakik bilang, ya oke, kalaupun aku berangkat dan nanti Allah akan memberikan kecukupan bekal padaku. Tapi bagaimana dengan yang aku tinggal di rumah? Karena aku tidak punya sesuatu yang untuk aku tinggalkan di rumah. Coba Anda bayangkan. Itu situasi bukan wabah ya, situasi bukan pandemi, situasi bukan corona pada waktu itu. Itu situasi umum, situasi hari-hari. Di mana Syakik Al-Baghi itu nggak punya sesuatu yang ditinggalkan. Dia mengatakan bahwa harta yang aku punya sekarang ini, apabila aku tinggal, itu hanya cukup bagi kalian semuanya, istri dan anak-anaknya, untuk makan 3 hari. Jadi, kalau dia berjalan haji, itu mungkin membutuhkan waktu sampai dengan sebulan misalnya, maka kalau dia
meninggalkan semua yang dia punya, itu hanya cukup untuk keluarganya itu untuk makan 3 hari. Jadi kalau aku tinggalkan kalian, insya Allah aku akan tercukupi oleh SWT. Tapi bagaimana dengan kalian? Itu ungkapan Syakik kepada anak perempuannya. Lalu anak perempuannya mengatakan, ayah jangan khawatir, Allah pasti akan menjamin kami. Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kami, akan memberikan kecukupan kepada kami. Luar biasa anak perempuannya itu. Dan Syakik mengatakan, ya itu kan kata-kata kamu. Bagaimana dengan ibu kamu? Nah, dia masih khawatir tentang istrinya. Jadi anak perempuannya sudah demikian tegar, tapi ya itu jawaban kamu. Aku belum tahu jawaban ibumu. Lalu akhirnya si anak perempuan ini datang kepada ibunya dan kemudian dia berdiskusi, ngobrol dengan ibunya, dan tidak lama kemudian dia datang lagi dan mengatakan, kami sudah sepakat, ayah berangkat aja haji, jangan pikirkan kami. Insya Allah, Allah akan memberikan kecukupan kepada kami. Nah, karena sudah disepakati untuk berangkat, akhirnya Syakik pun berangkat dan dia meninggalkan harta yang dia punya itu ya, dan itu tadi dalam hitungan yang paling-paling hanya cukup untuk 3 hari. Dia berangkat bersama dengan kafilah rombongan dari kotanya. Tanpa membawa bekal apa-apa, karena semua yang dia punya sudah ditinggal di rumah demi untuk makan keluarga yang hanya 3 hari itu. Dan dia berangkat tanpa bekal apapun untuk perjalanan jauh menuju ke Tanah Suci. Nah, dalam perjalanan, dia dalam satu rombongan kafilah berangkat haji di situ. Beberapa saat dia berjalan, kepala rombongannya, ketua rombongannya itu tersengat oleh kalajengking, tersengat oleh binatang, sehingga melepuh dan kakinya tidak bisa berjalan, nggak bisa digerakkan. Akhirnya rombongan berhenti, dan kepala rombongan mengatakan, siapakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Biar meruqyah aku. Dan orang-orang melihat di situ ada Syakik, itu ada Syakik. Dia bisa meruqyah. Lalu akhirnya diruqyahlah oleh Syakik dan sembuhlah kepala rombongan ini. Kakinya sembuh dan akhirnya dia bisa berjalan. Oleh karena merasa telah ditolong oleh Syakik, maka dia mengatakan, bekal kamu selama perjalanan haji sampai pulangnya, aku yang menanggung, kata dia. Lalu Syakik langsung berdoa pada Allah SWT, ya Allah, Engkau telah menunjukkan jaminanmu kepada aku, bahwa Engkau telah memberikan jaminan melalui kepala rombongan itu, aku akan dijamin selama perjalanan haji sampai dengan pulangnya, lantaran dia. Sekarang tunjukkan kepada aku, ya Allah, apa jaminanmu kepada keluargaku? Syakik menyatakan itu pada Allah SWT. Nah, di rumah, hari pertama masih bisa makan. Hari kedua masih bisa makan. Hari ketiga masih bisa makan. Hari keempat sudah nggak ada makanan. Nah, begitu nggak ada makanan, mereka kelaparan. Dan istrinya Syakik, akhirnya dia marah kepada anak perempuannya. Ini semuanya gara-gara kamu. Kamu yang menyuruh ayah kamu berangkat. Sehingga akhirnya kita semuanya menderita, tidak bisa makan, nggak ada makanan lagi, gara-gara ayahmu nggak bisa memberikan jaminan makan kepada kami. Tapi pada saat ibunya sedih, marah-marah, nangis itu, si anak perempuan itu malah senyum-senyum aja, ketawa-ketawa aja gitu. Ibunya bilang, kamu yang malah ketawa-ketawa katanya. Kita semuanya kelaparan begini, kamu malah ketawa-ketawa. Dan anak perempuannya Syakik mengatakan, Ibu, ayah saya itu, Syakik itu, dia itu apakah pemberi rezeki, ataukah dia itu pemakan rezeki? Kata dia. Kata ibunya, ya tentu ayah kami itu pemakan rezeki. Nah, kata anak perempuannya, kalau memang ayah itu pemakan rezeki, yang pergi meninggalkan kita itu pemakan rezeki. Si pemberi rezeki tetap bersama dengan kita. Dia tidak akan pernah pergi bersama dengan kita. Jadi yang pergi itu pemakan rezeki. Pemberi rezekinya tetap bersama dengan kita di sini. Belum lagi mereka selesai ngobrol, pintu rumah itu diketuk dari luar. Dibuka, ternyata pengawal raja, pengawal khalifah. Saya diutus oleh khalifah, kami dalam perjalanan kehabisan air. Dan sekarang rombongan lagi berhenti tidak jauh dari sini.
kita mencari rumah dan ketemulah rumah ini dan kami minta air untuk diminum oleh raja, oleh khalifah. Dikasihlah air oleh keluarga itu. Dibawalah oleh sang pengawal, diberikan kepada khalifah. Setelah minum karena kehausan dan yang lainnya juga minum, terasa segarlah dan bersyukur karena ada yang memberikan minuman kepada mereka. Akhirnya khalifah mengatakan, coba kamu panggil siapa pemilik rumah itu. Kata pengawal, itu rumahnya Syakik. Cuma dia sekarang lagi berangkat haji, jadi lagi tidak ada di rumah. Yang ada hanya keluarganya, istri dan anak-anaknya. Kata khalifah, wah kalau begitu kita perlu membantu keluarga yang sedang ditinggal pergi haji oleh suaminya. Berarti nggak ada yang memberikan jaminan rezeki pada keluarga itu. Oleh karena itu saya akan memberikan hadiah. Dia raja ini keluarkan sabuknya. Dalam riwayat diceritakan sabuknya khalifah ini di atasnya bertaburan batu-batu mahal, batu-batu mulia itu ya. Itu di atasnya sabuk. Jadi bukan kayak sabuk saya yang di atasnya ada jamur-jamurnya gitu. Kalau ini ada batu mulianya gitu. Jadi mahal itu. Lalu sebelum raja memberikan itu, dia bilang sama semua yang ikut dalam rombongan itu, siapa di antara kalian yang pengen ikut bersama dengan saya? Dalam artian memberi bantuan kepada keluarga itu. Lalu akhirnya semuanya yang ikut itu mengeluarkan sabuknya sendiri-sendiri. Sabuknya dilepasi semuanya dan kemudian dikumpulkan di situ. Udah berikan aja itu kepada keluarganya Syakik. Salah satu dari yang ikut di situ, seorang pedagang, seorang saudagar yang juga ikut dalam rombongan itu. Dia mengatakan, kalau khalifah memberikan itu kepada keluarganya Syakik, itu nggak bermakna apa-apa karena mereka itu yang diperlukan adalah makanan. Mereka itu butuh sesuatu untuk dimakan yang langsung. Kalau mereka harus dikasih sabuk semahal apapun ini, mereka harus menjualnya lagi, kemudian menukarnya lagi, dan seterusnya. Jadi mereka tidak butuh sabuk-sabuk seperti ini, kata saudagar itu. Lalu dia bilang, oleh karena itu, saya akan hargai saja sabuk ini, saya beli. Semuanya ini saya beli. Lalu dia kasih dengan sejumlah uang tertentu, lalu dia bilang sama pengawal ini, berikan uang ini kepada keluarganya Syakik. Biar mereka tidak usah menjual lagi. Mereka bisa langsung menggunakan uang ini secara cash, secara langsung gitu. Akhirnya dibelilah seluruh sabuk yang berkumpul itu dalam sejumlah uang tertentu dan uang itu diberikan kepada keluarganya Syakik. Lalu si saudagar ini setelah selesai mengganti itu semuanya, dia bilang sama pemilik sabuk masing-masing, setelah saya beli dari kalian, sekarang sabuk saya kembalikan kepada kalian semuanya. Akhirnya sabuk itu kembali ke pemilik masing-masing, tapi itu sudah dibayar ya, sudah dibayar harganya, atau dihadiahkan kembali kepada pemiliknya itu. Nah, uang itu akhirnya sampailah ke keluarganya Syakik dan diterima oleh ibunya, oleh istrinya Syakik dengan sangat sukacita. Senang banget mendapatkan uang sangat banyak gara-gara memberikan minum kepada raja itu, memberikan minum kepada khalifah itu ya. Akhirnya dia mendapatkan uang yang sangat banyak. Rasa-rasanya belum pernah dia mendapatkan uang sebanyak itu selama ini. Baru kali ini dia mendapatkan uang yang sangat banyak. Istrinya Syakik bergembira, tertawa-tawa, senang, happy gitu ya. Tapi anak perempuannya itu nangis. Istrinya Syakik mengatakan, kamu itu aneh. Kemarin ibu nangis-nangis, kamu malah ketawa. Sekarang ibu ketawa-ketawa, kamu malah nangis. Dan si anak perempuan ini mengatakan, ibu bisa ngebayangin enggak? Raja itu, khalifah itu hanyalah tuannya manusia. Dia itu manusia biasa. Coba, bagaimana dengan Tuhannya manusia? Itu si tuannya manusia, si khalifah itu, dia itu begitu tidak tega kepada orang lain. Dia begitu tidak menegakan bahwa ada orang yang berada dalam kesulitan sampai akhirnya kemudian dia memberikan bantuan kepada kita sebanyak itu. Itu hanya manusia. Bagaimana dengan Tuhannya manusia? Pasti lebih tidak tega lagi kepada kita. Masya Allah. Ayah bunda sekalian, kisah ini sangat inspiratif bagi kita dan bukan sesuatu yang mengada-ada. Itu Syakik ini seseorang tokoh yang terkenal dengan tawakalnya kepada Allah SWT. Dia seorang tokoh sufi yang sangat dekat dengan Allah SWT. Dan oleh karena itu, kalau kita lihat, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah mencukupinya. Itu beneran dia. Beneran dalam artian ini bukan kisah khayalan, bukan
kisah sesuatu yang mengada-ada. Ini beneran bagaimana kemudian orang yang bertawakal, berserah diri pada Allah SWT, Allah cukupi. Allah nggak biarkan orang itu mati kelaparan gara-gara tawakal. Allah nggak biarkan orang itu berada dalam situasi kesulitan gara-gara dia itu tawakal pada Allah SWT. Jelas sekarang ini kita berada dalam situasi sulit bukan karena nggak mau bekerja, tapi karena nggak bisa bekerja di luar rumah. Saya membayangkan bagi mereka yang tidak punya keterampilan bekerja di dalam rumah, ini sebuah pukulan berat banget bagi kita semuanya. Sedangkan yang sudah biasa bekerja dalam rumah saja, mereka yang biasanya bekerja dari rumah karena online, itu pun semuanya berdampak karena daya beli semuanya turun. Daya beli masyarakat semuanya turun. Berdampak pada semuanya. Maka bertawakalah kepada Allah SWT dengan sepenuh ketawakalan karena kita itu bukan malas, bukan nggak mau bekerja, bukan nggak mau melakukan apa-apa gitu. Tapi karena nggak leluasa, yang mestinya kita bisa melakukan banyak hal, sekarang kita terbatas apa yang bisa kita lakukan itu. Maka di saat kita masih bisa melakukan sesuatu yang kita mulai dari rumah kita, ayo kita mulai dari rumah kita, lakukan sesuatu. Saya sangat terkesan ya dalam situasi kita sekarang ini dengan apa yang Allah perintahkan kepada Maryam. Rasa sakit yang dialami Maryam menjelang melahirkan. Omongan-omongan buruk orang-orang tentang dirinya yang hamil dan tidak ada ayahnya, tidak ada suaminya. Maryam perempuan suci yang Allah karuniakan kepadanya kehamilan tanpa suami. Dan orang-orang menggunjing. Orang-orang sekitarnya ngomong jelek-jelek kepada dirinya. Nggak tahan dia dengan omongan-omongan orang itu, maka menjelang melahirkan dia kemudian pergi dari rumahnya. Menuju satu tempat dan di bawah sebuah pohon kurma, duduk di situ tidak berdaya menjelang melahirkan. Apa yang dimiliki kekuatannya seorang perempuan yang sakit menjelang melahirkan? Apa dayanya? Apa kekuatannya? Untuk menahan rasa sakitnya saja sudah luar biasa. Tapi kemudian dalam situasi dia nggak punya apa-apa. Di situ tentu nggak ada ATM, di situ tentu nggak ada toko, nggak ada supermarket, nggak ada apapun gitu ya. Dan yang ada hanya pohon kurma. Apa yang Allah perintahkan kepada dia? Wahuzzi ilaiki bijit in nakhlah tusakit alaiki rutoban janiyah. Allah perintahkan kepada Maryam itu, wahuzzi ilaiki. Goyangkanlah pokok pangkal pohon kurma itu. Tusakit alaiki rutoban janiyah. Dan pasti akan runtuhlah, rontoklah buah-buah kurma itu. Ayah Bunda kalau pernah haji atau umroh, pernah menyaksikan secara langsung kayak apa pohon kurma ya yang ada di Tanah Suci, pohon kurma beneran. Karena kalau kita di Malang itu mungkin kalau ada pohon kurma nggak buah, mungkin tumbuh tapi nggak buah karena iklimnya berbeda. Jadi dia butuh iklim yang panas. Dan ayah Bunda tahu bagaimana cara menanam pohon kurma. Kurma itu ditanam dengan biji kurma itu ditanam ya di dalam tanah, lalu di atasnya biji itu ditaruh dengan batu-batuan. Jadi ini biji kecil gitu, lalu kemudian ditaruh di atasnya itu batu-batuan. Terus kemudian di atasnya baru ditaruh dengan pasir atau tanah itu. Nah, jadi karena di atasnya biji kurma itu ditaruh dengan batu, maka dia terhambat pertumbuhannya ke atas. Jadi ini ada batunya begini, terhambat pertumbuhannya ke atas. Sehingga akhirnya dia tumbuhnya ke bawah. Jadi akhirnya pohon kurma itu yang tumbuh pertama kali, itu bukan batangnya yang naik ke atas itu, tetapi akarnya. Lalu akarnya itu terus-menerus menghujam ke tanah sampai dia menemukan sumber mata air yang ada di bawah itu. Makanya panjangnya akar ke dalam tanah itu bisa puluhan meter, ratusan meter untuk bisa menemukan sumber air di dalamnya itu. Setelah dia ketemu dengan sumber air, barulah kemudian dia bisa punya kekuatan untuk menjebol batu yang tadi menahan dia itu, sehingga batunya akan tersingkir atau bahkan bisa memecah, lalu kemudian muncullah pohon kurmanya itu, dan dia tumbuh. Makanya kalau di padang pasir zaman dulu, kalau orang-orang bepergian, lalu di padang pasir itu menemukan ada pohon-pohon kurma, itu pertanda di bawahnya pohon kurma itu pasti ada sumber mata air. Nah, saya ingin menceritakan kenapa pohon kurma itu perlu diceritakan situasinya itu. Karena perintahnya tadi seperti mustahil. Coba bayangkan, kekuatan apa yang dimiliki oleh seorang Maryam yang tidak punya apa-apa. Dia sudah lemah, menjelang melahirkan, sakit, lalu kemudian disuruh menggoyang pangkal
pokoknya pohon kurma itu, di bawahnya pohon kurma itu ya, disuruh menggoyangkan. Wahuzi ilaiki. Coba kamu goyangkan. Tuh sakit alaiki rutoban janiyah. Nanti akan gogrok, akan runtuh itu. Rutoban janiyah. Rutop. Kurma yang lezat. Yang para ulama mengatakan rutop itu kurma yang cocok untuk perempuan nifas. Perempuan yang habis melahirkan itu cocoknya rutop. Nanti kamu goyangkan pohon kurma itu. Jadi kurma yang tadi saya ceritakan tumbuhnya ke bawah sampai akarnya itu bisa ratusan meter ke bawah. Saking dalamnya kalau mencari sumber mata air itu ya puluhan meter ke bawah. Dia kuat banget, kokoh banget. Seandainya ada 10 orang laki-laki dewasa yang kekar-kekar badannya menggoyangkan satu batang pohon kurma itu belum tentu itu akan bisa runtuh. Lalu seorang Maryam dalam situasi lemah seperti itu, dia berada di bawah pohon kurma itu, kita akan bilang begini, kenapa sih Allah nggak ngasih aja? Udahlah, biar dia dikasih aja langsung. Kasihan dia perempuan mau melahirkan sakit, nggak punya daya apa-apa. Sudahlah, biar dia nggak usah bekerja kemana-mana, nggak usah ngapa-ngapain itu. Langsung Allah kasih aja kurmanya gitu. Maryam, ini kurma, ini kurma. Nih di depanmu sudah ada kurma langsung tuh. Kenapa Allah tidak begitu? Kenapa Allah mengatakan wahuzi ilaiki? Kenapa Allah mengatakan kamu goyangkan? Lalu gunanya apa menggoyangkan itu? Gunanya apa menggoyangkan itu? Ayah bunda sekalian, itu yang Allah kehendaki. Dia harus menggoyangkan pokok kurma itu supaya menjadi alasan bagi Allah SWT untuk membantu dia. Ada usahanya. Ada sesuatu yang dia bisa kerjakan. Sekecil apapun, selemah apapun. Apa yang bisa dilakukan itu? Stay at home, di rumah. Jangan diam saja. Jangan nggak melakukan apa-apa. Lakukan sesuatu. Mungkin jualan online. Mungkin membuat sesuatu. Mungkin melakukan sesuatu. Lakukan sesuatu. Kalau di rumah saja, lalu kemudian situasi yang ngelokro, sudah nggak bisa kerja, nggak bisa optimal melakukan apa-apa, lalu di rumah tidak ngapa-ngapain, tiduran-tiduran saja, nggak mau berbuat sesuatu gitu. Lalu atas alasan apa Allah memberikan sesuatu kepada dirinya? Bergerak, berbuat. Syakik, melakukan aktivitas. Apa yang dilakukan? Haji. Membantu orang. Berdoa pada Allah SWT. Maryam, wahuzi ilaiki. Lalu kemudian dia goyangkan pokok kurma itu. Dan runtuhlah. Rutop itu benar-benar runtuh. Ntar kalau situasi corona sudah berakhir, ayah bunda sempat untuk umroh atau haji, sempatkan ya menggoyangkan pokok kurma itu ya. Nanti sempatkan datang ke kebun kurma itu yang ada di sebelahnya taman Masjid Nabawi. Jadi kalau Bapak Ibu di Masjid Nabawi, itu keluar sebentar saja di sana, depannya sana, arah depannya masjid sana ya. Itu nanti ada taman kecil gitu, yang di situ ada pohon-pohon kurma. Nanti coba goyangkan situ, goyangkan. Dengan semua kekuatan yang Bapak Ibu miliki, termasuk ketika misalnya mengajak teman-temannya satu rombongan, ayo kita goyangkan bareng-bareng gitu. Kira-kira runtuh nggak itu kurmanya itu? Selemah apapun tenaga, selemah apapun usaha, sekecil apapun yang kita lakukan, sepanjang itu masih bisa lakukan. Karena itulah yang penting. Allah membantu, Allah menolong, itu ada alasannya. Ada alasan bagi Allah untuk membantu kita. Itu ada keluarga yang di tengah wabah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi dia masih semangat bekerja, dia masih melakukan sesuatu, dia berusaha, Allah ngasih bantuan kepada dirinya, ada alasannya bagi Allah SWT untuk membantu kita. Tapi kalau kita diam saja nggak ngapa-ngapain gitu, kita tidak melakukan apapun, sudah mengeluh terus dengan keadaan, bertengkar terus dengan pasangan, berantem terus antara orang tua dengan anak, tidak melakukan sesuatu, tidak juga tawakal pada Allah, akhirnya kemudian dari mana Allah akan punya alasan untuk menolong orang-orang seperti ini? Jadi selemah apapun usaha kita tetap berusaha. Tawakal kepada Allah SWT. Usaha terus-menerus kita lakukan. Dan sekaligus mengedukasi. Ayah, bunda, tunjukkan kepada anak-anak. Ini pembelajaran penting. Kalau anak-anak ngelihat orang tuanya tegar, melihat orang tuanya tangguh, melihat orang tuanya sabar,
melihat orang tuanya tegak menghadapi musibah ini, anak-anak belajar dari kondisi orang tuanya itu. Tapi kalau anak-anak ngelihat orang tuanya itu ngeluh, orang tuanya ngeluh terus, orang tuanya berantem terus dalam situasi pandemi, saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, marah-marah terus tiap harinya, sudah nggak punya apa-apa, piringnya menjadi pecah gara-gara bertengkar terus dan melempar-lempar piring, melempar gelas, akhirnya muncul kerugian. Nanti pasca corona nggak punya piring lagi. Jadi kalau kita lihat, yang harus kita lakukan justru ini pendidikan bagi anak kita. Tunjukkan bagaimana cara melewati situasi krisis seperti ini. Bagaimana cara melewati musibah seperti ini. Bagaimana cara menghadapi wabah seperti ini. Itu yang penting untuk orang tua tunjukkan kepada anak-anaknya. Pembelajaran bagi mereka. Agar kemudian kita semuanya mengerti bagaimana cara menghadapi ini semuanya. Kelak mereka akan menjadi anak-anak tangguh. Karena mereka pernah melewati masa-masa krisis. Karena pernah mereka melewati masa-masa berat dalam hidupnya. Dan dia tahu bagaimana cara melewatinya. Dari apa yang ditunjukkan oleh orang tuanya itu. So, ayah ibu, kita memang terbatas. Kita memang penuh dengan keterbatasan masing-masing. Nggak bisa leluasa bekerja. Nggak bisa kemana-mana. Semua dari kita tidak nyaman dengan ini. Tetapi, karena tawakal kita kepada Allah SWT, karena keyakinan kita bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik untuk hambanya, bahwa selalu ada makna positif atas semua peristiwa yang menimpa kita, maka kemudian kita ridho dengan ini semuanya, sabar kepada Allah SWT, dan tetap memiliki usaha-usaha. Wahuzi ilaiki. Ayo, goyangkan pohon kurma itu. Gerakkan, lakukan sesuatu. Berbuat sesuatu. Apapun yang bisa kita lakukan. Sembari tawakal kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Begitu Ustaz Taufik, kalau masih ada atau waktunya sudah habis, saya kembalikan. Monggo. Ustaz Taufik nggak ada suaranya. Ustaz Taufik mute. Nggak ada suaranya. Ya, mohon maaf, Ustaz. Ya. Sebenarnya, Ustaz, kisah-kisah yang mengharapkan ya, terkait dengan tawakal yang terkadang kita masih sedikit melupakan tawakal gitu kan, dan mungkin tawakalnya kadang-kadang juga salah gitu. Semoga kita bisa lebih memahami. Dan mohon maaf ini karena sudah jam 5, kami mohon izin Ustaz, apakah bisa dilanjutkan atau mungkin ada agenda lain? Satu pertanyaan. Masih ada satu pertanyaan, Ustaz. Oke. Oke, satu pertanyaan boleh ya. Oke, satu pertanyaan. Mohon maaf untuk di Zoom kami tidak buka pertanyaan. Kami sampaikan pertanyaan di WA yang sudah masuk dari Ibu Iza. Mohon izin Ustaz, adik saya sering bermain di rumah tante karena ada wifi sehingga bisa main gadget dan orang tua saya membiarkannya karena berpikir daripada kalau di rumah teman-temannya yang main ke rumah. Di satu sisi itu tidak sesuai dengan himbauan physical distancing ya, yang sebaiknya saya sampaikan pada orang tua. Bagaimana Ustaz? Monggo Ustaz. Ternyata dengan yang orang tua orang tua ya. Ternyata ada juga yang ikut kakak ya, tidak orang tua ya. Oke. Ayah bunda sekalian, terutama Mbak Iza yang bertanya nih ya, sebagai kakak luar biasa pedulinya kepada adik ya, alhamdulillah ya, barokallah. Hal yang mestinya ya kita lakukan bersama dengan semua anggota keluarga itu memang harus kompak mensikapi situasi ini. Memang situasi ini sangat bisa dibilang sangat membingungkan pada beberapa kalangan ya, sehingga akhirnya mereka tidak kompak dalam bersikap. Misalnya dalam satu keluarga mereka mengambil sikap sendiri-sendiri. Ada yang memilih tinggal di rumah, tapi kemudian ada yang nekat. Misalnya kayak satu keluarga, lalu ada si suami yang pokoknya harus ke masjid. Tidak mau kalau tidak ke masjid, harus ke masjid. Jangan takut sama corona, takutlah pada Allah. Nah, kata-kata seperti itu. Padahal takut kepada corona dan takut pada Allah itu dua dimensi yang berbeda. Jadi jangan dikonfrontir. Takut kepada corona itu adalah al-khauf atau bi'i. Seperti misalnya ketika kita melihat ada api yang sangat besar. Ada api menyala-nyala, lalu kita disuruh masuk ke dalam api itu. Ya kita nggak mau. Jangan mengatakan, kamu jangan takut sama api, masuk saja ke dalam api itu, takutlah sama Allah. Nggak boleh kayak begitu itu.
Walatulku biaidikum ila tahlukah. Jangan memasukkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Jangan menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Ada jurang yang sangat tinggi. Jadi kita tamasya ke sebuah bukit, terus di sana ada jurang. Tinggi banget. Jurangnya sampai 100 meter. Coba kamu terjun. Berani nggak kamu terjun pada jurang yang 100 meter itu? Di bawahnya batu-batuan. Terus kalau nggak berani bilang, jangan takut sama jurang, takutlah sama Allah gitu. Masa kamu takut sama jurang? Syirik kalau kamu takut sama jurang. Takut itu sama Allah. Jadi coba kamu lompat. Itu namanya menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Walatuhliku anfusakum ila tahluka. Walatulku biaidikum ila tahluka. Walatulku biaidikum ila tahluka. Jangan kamu masukkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Jadi kalau kita memiliki rasa takut seperti itu namanya rasa takut yang sifatnya tabi'i, dan itu tidak dilarang dalam agama kita, tidak dicela dalam agama kita. Malah dalam situasi wabah, Nabi SAW memerintahkan agar kita melarikan diri menjauh dari orang yang menderita juzam, lepra, kama tafiru minal asad, seperti kamu lari dari singa. Jauhi, larilah kamu dari penderita lepra itu seperti kamu lari dari singa. Jadi bukan kemudian masa takut sama lepra, takutlah sama Allah, jangan takut sama lepra. Enggak bisa kata-kata kayak begitu itu ya. Karena takut sama lepra itu malah Nabi menyuruh kita untuk melarikan diri dari lepra itu. Masalahnya adalah kalau lepra itu ketahuan kayak apa bentuk orang yang sedang terkena lepra itu. Kita tahu seperti itu lepra itu. Jadi dari fisiknya ketahuan itu orang lepra, itu kita tahu gitu. Tapi kalau yang kena COVID-19 itu nggak ada yang tahu. Orangnya ya cantik-cantik, orangnya tampan-tampan, orangnya ya baik-baik saja gitu. Kita nggak ngerti. Jadi oleh karena itu, kalau perintah Nabi adalah melarikan diri dari orang yang terkena wabah, terkena penyakit lepra, dan lepra itu mudah sekali menularnya, maka seperti itu juga sikap kita kepada corona dan wabah-wabah yang lainnya. Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab ketika sudah menjelang masuk Syam. Sebentar lagi kalau malam ini dia meneruskan perjalanan, maka besok sudah sampai ke Syam. Tetapi orang-orang mengatakan Syam ternyata sedang ada wabah taun. Lalu Khalifah memutuskan kita bertahan di sini, tidak masuk ke kota Syam. Lalu beliau memanggil beberapa kalangan untuk bermusyawarah. Sampai 4 kali musyawarah dengan pihak-pihak yang berbeda-beda. Dan akhirnya diambil satu kesimpulan bahwa Khalifah tidak jadi masuk ke kota Syam. Khalifah pulang bersama dengan rombongannya. Yang dilakukan oleh Khalifah Umar, kalaupun dikatakan takut kepada corona, itu dalam konteks untuk melindungi semuanya supaya tidak menjadi wabah yang menjangkiti. Kalau Khalifah ke sana dengan rombongannya, nanti balik ke Madinah, Madinah jadi terjangkiti penyakit yang sama, taun gitu. Jadi oleh karena itu, keputusannya untuk kembali itu, kalaupun dikatakan itu sebagai takut, itu namanya khauf at-tabi'i. Ketakutan yang sifatnya tabiat. Seperti dalam banyak ayat Allah SWT menceritakan rasa takutnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa habis bunuh pengikutnya Samiri dengan sekali pukulan. Dia tuh kalau saya bayangkan kalau ayah bunda zaman dulu mengenal ada petinju legendaris ya, namanya Mike Tyson zaman dulu ya. Itu Mike Tyson itu pernah mukul orang dan sampai pingsan orangnya itu kan. Jadi kalau saya bayangkan Nabi Musa itu fisiknya kuat banget itu, kayak Tyson itu. Jadi begitu mukul gitu, mati itu yang pengikutnya Samiri itu. Nah dampak dari dia bunuh orang, akhirnya dia dikejar-kejar. Apa yang diceritakan Quran tentang Nabi Musa setelah dia membunuh orang itu? Musa keluar dari kota itu, khaifan yataraqqab. Maka keluarlah Musa dari kota itu khaifan, dengan rasa takut. Dan Allah SWT tidak mencela rasa takutnya Musa itu. Dalam ayat itu, bahkan saya catat tidak kurang dari 4 ayat yang menceritakan rasa takutnya Nabi Musa atas situasi itu. Dan Allah menggunakan kata khaifan, khauf. Allah tidak mencela sama sekali bahwa Musa punya rasa takut dalam situasi seperti itu. Itu yang namanya khauf atau PI. Jadi jangan nantang kereta api dengan kita berdiri di tengah rel ketika kereta mau lewat ya. Dan orang mengatakan jangan takut sama kereta api, takutlah sama Allah gitu. Itu namanya tulku biaidikum ila tahlukah, yang seperti itu. Jadi kalau kita mengatakan jangan takut sama corona,
tetaplah kamu berkegiatan seperti biasa, itu namanya tulku biaidikum ila tahluka, menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Jadi physical distancing yang dilakukan oleh Amr bin As, itu yang sekarang kita tiru. Itu strateginya Amr bin As ketika dia menjadi gubernur di Syam. Gubernur yang sebelumnya sudah meninggal dua-duanya karena penyakit taun. Dua pemimpin sebelumnya sudah wafat, syahid karena penyakit taun. Lalu diangkatlah Amr bin As untuk menggantikan kepemimpinan. Dan begitu dia menjadi pemimpin, apa yang dilakukan? Berpencaralah kalian. Tinggallah kalian di bukit-bukit, tinggallah kalian di gunung-gunung. Jangan ngumpul, jangan ngumpul. Jadi malah jangan nyuruh orang ke masjid untuk berkumpul, jangan menyuruh orang ke pengajian untuk berkumpul, jangan menyuruh orang ke yasinan untuk berkumpul. Yasinan at home. Tarawih at home. Jumatan at home. Tilawah at home. Jangan ngumpul gitu. Dan tidak benar ketika mengatakan jangan takut pada corona, takutlah pada Allah. Enggak benar kalimat seperti itu. Masa kita menuduh Umar bin Khattab takut? Masa kita menuduh Amr bin As takut? Masa kita menuduh Nabi SAW takut kepada lepra? Naudzubillah min dzalik. Jadi yang kita lakukan sekarang itu adalah protokol untuk membuat supaya wabah ini tidak merajalela kemana-mana dengan kita melakukan physical distancing, stay at home. Oke, ya. Jadi Mbak Iza, yang Anda khawatirkan itu betul ya. Makanya sampaikan ke orang tua agar semua anggota keluarga itu membuat jadwal untuk melakukan aktivitas yang membuat si adik paling kecil itu nggak boring. Semua dari kita boring, tapi ayo kita lakukan sesuatu yang menyebabkan semua dari anggota keluarga kita itu menjadi lebih nyaman ya di rumah. Jadi saya sepakat dengan Anda, nggak usah keluar kemana-mana ya. Di sana gara-gara ada wifi, sudahlah. Kalau di rumah kemudian kita bikin aktivitas yang menarik bagi adik, pasti juga mau di rumah. Asalkan dibuatkan menu berkegiatan yang menyenangkan bagi dirinya. Dan itu tanggung jawab semuanya ya, ayah, ibu, dan semua anggota keluarga. Begitu Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, saya doakan mudah-mudahan Ayah, Bunda semuanya selalu dijaga, dilindungi oleh Allah SWT bersama dengan keluarga, terjauhkan dari corona, dan mudah-mudahan segera wabah ini berlalu, berakhir, kita akan kembali berkegiatan pulih seperti sedia kala, dan yang paling penting adalah bahwa wabah ini kita terima dengan sepenuh kesabaran dan keridhaan pada Allah SWT agar menghapuskan dosa-dosa kita, agar bisa menjadi penggugur dosa-dosa kita, agar bisa menjadi pengampunan terhadap semua dosa-dosa kita. Ditambah lagi nanti kita memasuki Ramadan, itu juga bulan pengampunan, Masya Allah. Sesuatu yang sudah Allah berikan kepada kita double-double. Pengampunannya double, penghapusan dosanya double, rahmatnya double, berkahnya double. Karena kita terima musibah ini dan kita sambut Ramadan. Mudah-mudahan itu semuanya menjadi berkah bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nur Fadila, mungkin lewat Japri Ustadz Taufik ya. Nanti bisa komunikasi lewat WhatsApp ya. Waktu kita sudah habis, kasihan ayah bunda yang lainnya mungkin punya kegiatan. Demikian, sampai ketemu. Iya. Syukur jazilan Ustaz Hadi yang sudah memberikan materi kepada kita. Ya. Luar biasa, alhamdulillah. Banyak hikmah yang bisa kita ambil, kisah-kisah yang mungkin sebagian dari kita juga belum terlalu familiar ya, tetapi cukup menggugah dan makna tawakal sekaligus juga ikhtiar kita menghadapi corona ini semoga semakin kuat kita lakukan, dan semoga nanti Ustadz Cahyadi juga bisa berjumpa kembali dalam sesi berikutnya. Ustadz, kami menantikan kehadiran jenengan. Alhamdulillah, semoga kita juga bisa menimba ilmu kembali bersama beliau. Dan sekali lagi kami ucapkan kepada Ustadz Cahyadi, jazakallahu khairan katsiran, semoga Allah membalas yang terbaik untuk Ustadz. Dan bagi ayah bunda para peserta webinar, kami sampaikan syukran jazilan sudah bergabung. Alhamdulillah dari awal hingga akhir ini pesertanya bertambah ya. Dari awal Ustadz menyampaikan tadi terus bertambah. Mohon nanti tidak keluar dari grup, karena insya Allah akan kami berikan link YouTube untuk rekaman webinar kita sore hari ini. Bisa dibuka di YouTube ataupun di-download, tapi mohon untuk tidak keluar dulu dari grup. Mungkin itu saja dari kami. Kita akhiri untuk webinar kita sehari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Kami selaku moderator mohon maaf tidak ada kekurangan.
Dan syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Ustaz Ahmadi, ini tunggu Ustaz. Ayah Bunda bisa live dari Zoom, tetapi mungkin untuk tidak live dari grup WA ya. Nanti kami sampaikan kembali untuk link YouTube-nya. Syukran.